Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan ya sebuah berita geger kembali. Dua pendeta guncang area Monas dengan kuasa Tuhan. Para ustadz geram, tanda tanya. Ya, jadi satu polemikus, ya seorang polemikus ini kembali membuat sebuah video, sebuah konten yang luar biasa ya. Saya kadang bingung juga ini ya. Ini mau saya bilang nanti nggak tahu malu, nggak enak gitu kan. Ya teman-teman yang nilai sendirilah. Terutama mungkin dari teman-teman sebelah, nanti kalian yang nilai sendiri. Kalau saya cuma menanggapi ya berdasarkan iman saya. Yang penting jangan marah ya. Saya nanggapi berdasarkan iman saya, jangan ada yang ngamuk-ngamuk. Ya ini kan hak kita, kebebasan kita dalam berekspresi, yang penting kita tidak melanggar hukum, itu yang paling penting. Dan jangan sensian, yang paling penting itu juga ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat salah satu polemikus yang cukup membuat kita ya terpingkal-pingkal adalah ini, Jemaya Niaskin ya. Dia adalah salah satu polemikus yang sangat sering membahas Ko Agus dan juga Jelda. Saya nggak tahu kenapa dia suka sekali membahas Jelda, atau ada sesuatu ya, saya nggak ngerti juga. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, dia membuat judul ya, 6 jam yang lalu, geger, dua pendeta ini guncang area Monas dengan kuasa Tuhan. Apakah Monas terguncang? Apakah ada orang-orang di sana yang terguncang? Nanti kita akan lihat ya. Tapi teman-teman bisa lihat dari judul dan juga gambarnya. Di sini ada Ustadz Abdul Somad ya, yang menunjuk ke arah Monas, ya, dibuat gambarnya seperti itu, dan dibikinlah orang-orang di belakangnya itu para pria-pria muslim tentunya ya. Ini umat muslim yang ada di belakangnya itu dibikin tanda panah merah seperti sedang menyoroti dua orang pendeta ini ya, yang dibilang mengguncang ya. Saya nggak ngerti apa yang diguncang. Nanti kita akan saksikan bersama-sama, tetapi dari judulnya kita sudah tahu ya, ini isinya apa. Mereka tidak gentar ya, saya juga bingung kenapa ditulis mereka tidak gentar. Dan apakah dua orang pria Kristen ini adalah pendeta, saya nggak tahu. Ya, ini hanya misionaris atau juga pendeta, saya nggak tahu. Kita akan nonton sama-sama, nanti baru kita tanggapi ya. Jadi biar sama-sama enak. Oke, kita putarkan saja biar cepat. Nanti kita langsung sambil nanggapi. Ya. Oke, ini kita putarkan videonya, tapi masih lemot. Apa yang terjadi kawan-kawan? Ya, seperti biasa agak lemot-lemot. Harap dimaklumi ya. Tunggu bentar, saya perbaiki sedikit jaringannya. Halo jaringanku, kembalilah seperti semula. Kenapa engkau seperti ini? Oke, kita putarkan ulang. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Geger, dua pendeta ya. Oke, terbukalah. Ya, sudah terbuka ya. Ini videonya, ini linknya ya. Jadi clear, ini video dia. Teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada dua orang hamba Tuhan yang dimana mereka dengan berani dan punya nyali untuk memberitakan Injil Kristus di area Monas, yang dimana itu adalah merupakan tempat umum, yang dimana di sana ada orang Kristen dan lebih banyak lagi orang yang non-Kristen yang mendengarkan berita keselamatan itu atau kabar baik itu, yaitu Injil Kristus. Nah teman-teman, kita percaya bahwa iblis tidak akan pernah senang dengan yang namanya berita Injil, dan kita percaya bahwa iblis akan getar-getir melihat kedua hamba Kristus ini memberitakan Injil di area Monas. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Indonesia. Tuhan memberkati engkau Indonesia. Open ye the gates, so that the righteous nations which trust in the Lord may enter in. Bukalah gerbang-gerbang supaya bangsa yang benar bisa masuk. He is a rewarder of those who diligently seek him. Inilah hadiah untuk orang-orang yang mencari dia. The peace of God today is found in Jesus Christ. Bahwa kedamaian hari ini ditemukan dalam Yesus Kristus. Our God is a just God. Tuhan kita ada Allah yang adil. He is a faithful God. Dia adalah Allah yang setia. He is a God of mercy for those who call upon him. Dia adalah Allah yang penuh rahmat yang memanggil dia. And he brings low the high and lofty. Dan dia membawa hukuman yang paling besar. People and cities. Orang-orang dan kota. All who call.
Oke, kita tanggapi dulu bentar ya, pelan-pelan satu-satu kita tanggapi biar teman-teman clear ya. Jadi di awal tadi ya si Niascin ini mengatakan dua orang hamba Tuhan atau Kristen inilah, misionaris ini berani, dia bilang ya, sangat berani memberitakan tentang kekristenan di Monas yang notabene lebih banyak non-Kristen, dia bilang ya. Saya agak bingung gitu. Bukankah ini tempat umum dan memang istilahnya ya boleh, silakan aja kamu mau ngomong apapun gitu kan. Yang penting jangan kamu melanggar hukum. Melanggar hukum itu apa? Misalnya kamu tarik orang, percaya ya sama Kristen, atau enggak dia paksakan orang untuk dibaptis, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia cuma teriak-teriak seperti ini, selama masyarakat di samping-samping itu belum merasa terganggu, ya nggak masalah. Yang penting suaranya tolong diatur, jangan sampai mengganggu ketertiban, itu yang paling penting. Ya, yang paling penting jangan ganggu ketertiban. Tapi kalau kamu mau promosi, ya mau jualan agama kamu, nggak masalah. Ya, sudah sangat sering kita melihat orang-orang seperti ini. Bahkan di bus aja ada gitu kan. Orang udah capek-capek mau pulang ke rumah, ya naik bus, tiba-tiba di dalam bus ada yang teriak-teriak gitu kan. Ya, belum lagi di pasar. Terus di depan sekolah ada yang waktu kemarin itu ya, halo, domba-domba tersesat, apa-apaan itu. Tapi kita nggak masalah. Malah bagi umat muslim ini cukup menggelikan ya. Mohon maaf, bagi kami ini cukup menggelikan. Kenapa? Di sini kita bisa lihat ya bahwa mereka sedang mempromosikan agamanya supaya laku. Sedangkan kalau kami, karena Islam itu adalah agama yang laku, agama yang orang sudah berbondong-bondong masuk, orang yang otomatis mencari sendiri ya, nggak perlu kita capek-capek, orang yang akan mencari sendiri, maka kami nggak perlu ke jalan terus teriak-teriak, terimalah Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama keselamatan gitu. Enggak, kami enggak seperti itu, mohon maaf. Ya, karena kami terlalu capek ngurusin orang yang mau syahadat. Bahkan di TikTok, di YouTube ini, berapa banyak orang yang syahadat. Banjir, mualaf. Jadi kami ngurusin mereka sudah capek. Nggak sempat kami turun ke jalan, mohon maaf. Ya. Jadi yang sempat turun ke jalan ya kalian tahu sendirilah. Ya, yang turun ke jalan itu ya gara-gara lagi nggak ada aktivitas, mungkin karena dia belum ada job, belum ada orang yang mau dia gembalakan, mau nggak mau dia turun ke jalan. Ya, kalau gembala itu sudah punya domba yang banyak, nggak sempat dia turun ke jalan, ngurusin dombanya udah kelabakan. Yang ngurusin dombanya, kasih makan dombanya, pastikan dombanya jangan dicuri sama gembala lain, kan gitu. Takut dicuri juga sama gembala lain, itu udah capek, udah nggak sanggup lagi kamu urusin, ya nggak akan sanggup lagi kamu untuk turun ke jalan. Karena kita dibatasi oleh yang namanya waktu dan tubuh kita. Kita tuh sendirian, badan kita satu, kita nggak bisa muncul di dua tempat dalam waktu bersamaan. Kita bukan omnipresent. Ya, kita nggak bisa melakukan beberapa aktivitas dalam waktu yang sama. Belum lagi kita dibatasi satu hari cuma 24 jam. Ya, kurangi waktu tidur, waktu makan. Ya, sisa cuman berapa? Nggak sanggup kalau udah banyak domba kita. Kalau udah banyak yang kita kerjakan. Cuman kalau nggak banyak ya inilah yang terjadi gitu kan. Kita punya waktu luang untuk melakukan hal-hal lain. Terus dibilang, iblis tidak senang dengan berita kebenaran. Ya betul. Ya, iblis tidak akan senang yang namanya berita kebenaran. Iblis tidak senang kalau agama Tuhan ya itu dianut oleh manusia, keturunan Adam. Iblis akan terus menggoda agar kita menyembah Tuhan yang salah. Ya, iblis kerjaan gitu. Jadi kalau ada satu daerah, satu kelompok orang, mereka sudah menyembah kepada Tuhan yang benar, iblis nggak akan senang. Iblis akan kirim utusannya untuk membujuk rayu orang agar ya tersesat. Jadi yang disampaikan Niascin itu benar. Ya, iblis nggak akan senang gitu. Dia lihat daerah mana yang orang sudah menyembah Tuhan yang benar, hancurkan, kacaukan mereka, ubah keyakinan mereka. Itu kerjaan iblis. Tapi kalau orang sudah nggak benar, ya misalnya daerah itu sudah menyembah kepada Tuhan yang salah, daerah situ sudah bejat, iblis nggak akan urusin lagi. Istilahnya sudah komplit, misinya sudah selesai daerah situ. Dia akan mengincar daerah-daerah yang masih menyembah Tuhan yang benar. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Niascin itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya teman-teman bisa lihat. Jadi yang sebelah samping itu kan bule. Dia ngomong pakai bahasa Inggris. Yang sebelah kanan translatornya, betul nggak? Ya, sebelah kanan translatornya. Jadi translatornya ini kalian bisa lihat ya, menerjemahkan kata God. Kan yang bule bilang God ya, dewa.
Kalau kalian tanya sama translator atau kalian Google, ya Google Translate, God itu adalah dewa. Tapi seperti biasa, translatornya menerjemahkan menjadi Allah, yang mereka panggil Allah, ya supaya apa? Ya supaya menarik perhatian. Ini ada Allah gitu kan? Ada Tuhannya umat Muslim disebut-sebut gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu teman-teman bisa lihat ya. Saya bingung kenapa nggak ada yang terjemahkan dewa. Padahal God itu, ya, God itu dewa. Oke, kita lanjut supaya teman-teman lihat lagi ya bagaimana kelucuan dari teman kita satu ini. Ya, nanti kita akan tanggapi lagi ya setelah kita putarkan video ini. Oke, kita lanjut ya. Upon him, he gives grace. Dan semua orang yang memanggil namanya akan diberikan anugerah. Now is the time for repentance, my friends. Sekaranglah waktunya untuk bertobat, teman-temanku. The world says peace, peace, but there's no peace, saith God. Dunia berkata, damai-damai akan datang, tapi Tuhan berkata tidak akan ada damai. Today is the day that we call upon a gracious God. Sekaranglah saatnya kita memanggil nama Tuhan yang benar. And if you draw near to him, he will draw near to you. Jika kita datang padanya, maka dia akan datang pada kita. This week, the countries of the world are gathering together. Sekarang, negara-negara bergabung bersama-sama di Bali. And they want to discuss our economy. Dan ingin berbicara tentang ekonomi kita. And they're trying to fix problems. Dan mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah. But these problems have been released by God. Tapi masalah ini sebenarnya keluar atas kehendak Tuhan. Because the days are dark. Karena hari-hari sudah gelap. And we have walked in much rebellion. Dan kita sudah berjalan banyak dalam kegelapan itu. God is saying today, turn from your sins, my friend. Tuhan berkata sekarang mari kita berbalik dari dosa-dosa kita, teman-teman. And call upon the Lord Jesus Christ. Panggil nama Yesus Kristus. There is peace found in Jesus. Ada damai dan ditemukan dalamnya. Now is the time for us to call upon a faithful God. Sudah waktunya sekarang kita memanggil Tuhan yang setia. Who will never leave you. Yang tidak pernah meninggalkan kita. He is full of wisdom. Dia penuh dengan kebijaksanaan. And we lift him up as the name above every name. Dan kita puji dia di atas segala nama. Our leaders, they shall not find answers in the problems that they are looking at. Oke ya, sudah cukup. Saya rasa biar teman-teman nggak terlalu pusing ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya ulang-ulang suruh orang bertobat, suruh orang terima Yesus dan begitulah. Ya, teman-teman bisa lihat translate-nya berubah kawan-kawan. God-nya nggak jadi Allah lagi kawan-kawan. God-nya jadi Tuhan. Kok bisa? Ya bisa. Suka-suka dia lah. Namanya dia translator ya. Dia mau translate jadi apa ya suka-suka dia. Jadi God-nya jadi Tuhan. Berubah, nggak jadi Allah lagi tadi ya. Jadi di awal dikasih kenal dengan nama Allah, baru dikasih nama dengan Tuhan gitu kan. Oke, kalian bisa lihat ini seruan untuk bertobat. Saya kadang-kadang bingung melihat orang ini. Orang-orang seperti ini maksudnya, yang istilahnya turun di jalan, terus koal-koal, suruh orang bertobat, suruh orang bla 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 bla. Ya, dari mana Anda tahu bahwa orang-orang yang ada di jalan itu pendosa, yang lebih besar dosanya dari Anda? Bisa jadi orang-orang yang di jalan itu jauh, pahalanya lebih besar, ya dosanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lagi ngomong, kan begitu. Ya, jadi kadang-kadang saya bingung gitu. Ada orang merasa dirinya tuh paling suci, dirinya tuh yang paling benar, suruh orang, "Oi, bertobat kau," gitu kan. Ini harusnya sama kayak Yesus dulu kan. Kalau kamu nggak merasa kamu berdosa, silakan lempar perempuan itu. Ya, jadi kalau yang nggak berdosa boleh lempar. Masalahnya ini mereka berdosa nggak gitu, nggak sadar apa? Ya, menyuruh orang bertobat. Kan kita kadang-kadang geram gitu kan. Ada orang yang jorok, terus dia bilang, "Oi, mandi kau, jangan jorok kali gitu. Bersih dikit kau," gitu kan. Padahal dia sendiri jorok. Saya kadang-kadang kalau orang yang kayak gitu ya, nggak sadar diri, saya kasih cermin terus saya ketok-ketok kepalanya. Ya, saya suruh tahu diri. Kalian kalau tanya sama teman-teman ya, yang sering kontak sama saya, contohnya Goldian. Nah, Goldian tuh paling sering saya nasihati. Dasar dari semuanya adalah tahu diri. Ya, dasar hidup ini paling simpel, tahu diri dulu. Ya, nggak perlu yang lain, yang penting tahu diri. Itulah saya bilang, kalau orang udah nggak tahu diri, udah berat. Ya, udah berat gitu. Ya, kalau kita bicara yang dilakukan dua orang ini, ya ini kan lagi jualan agama, itu hak dia lah. Ya, dia lagi mencari jemaat, mencari domba-domba ya, mereka sebutkan domba-domba, ya terserah. Yang penting ya itu, jangan mengganggu ketertiban, dan kita cuma anggap lelucon. Anggap ini lelucon gitu. Di Indonesia ini sangat toleransi, kalian bisa lihat ya. Orang lewat-lewat juga paling liatin apaan ini gitu kan, dikira lagi jual obat paling. Karena sering kita di sini ya, yang ribut-ribut, yang teriak-teriak itu kan yang jual obat. Lalu mari merapat gitu kan. Di sini ada sulap gitu. Ya, saya waktu kecil sering tuh lihat. Tiba-tiba ada yang pakai mic gitu kan. Bisa berubah, bisa sulap.
Ya, nunggu sulapnya sampai 1 jam, jualan obatnya yang lebih lama. Jadi orang Indonesia udah terbiasa yang ginian dan kita sangat toleransi. Buktinya nggak ada masalah ya. Dia mau teriak-teriak seperti itu nggak masalah. Yang penting jangan mengganggu ketertiban. Ya, waktu itu ada beberapa yang di mall, dia teriak-teriak depan mall, gangguin mobil mau lewat. Satpamnya suruh cabut. Karena dia mengganggu ketertiban. Kalau ini masih nggak mengganggu ya dibiarkan. Ya, hal yang lumrah di Indonesia. Itulah bukti Indonesia ini sangat toleransi. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan, tapi saya rasa kita langsung ke tanggapan si Miascin aja. Ya, jangan lagi kita putarkan ini, karena saya rasa teman-teman juga udah sering ya melihat 2 orang seperti ini yang sedang menjual agamanya ya. Jadi marketing untuk agamanya. Oke, kita cepatin aja, karena yang dia ngomong ya ulang-ulang aja gitu kan. Semua orang akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Repent. Oke, sini. The grace of God, anugerah Tuhan, found in Jesus, ditemukan dalam nama Yesus. God bless you, Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Kami sangat mengasihi. Amen. Nah, itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana kedua hamba Kristus ini berani memberitakan Injil di tempat umum. Dan kita percaya barang siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Dan apabila firman itu jatuh di tanah yang subur, maka dia akan menghasilkan buah. Nah, benar apa yang mereka beritakan teman-teman, bahwa penderitaan manusia dan kehancuran di dunia ini itu disebabkan oleh karena kejahatan manusia. Kenapa Tuhan bisa menghukum bumi ini? Karena kejahatan manusia. Dan itu bisa kita lihat beberapa fakta yang sudah terjadi di dalam Alkitab. Contoh seperti di zaman Nabi Nuh, ketika semakin merajalela dosa di dunia ini, maka Tuhan hendak menghukum dunia dengan air bah, karena mereka tidak mau mendengarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Nuh. Dan kemudian kedua, kota Niniwe. Kalau misalnya Niniwe tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum kota Niniwe tersebut. Dan itulah sebabnya Allah mengutus Yunus pada saat itu, sehingga Yunus pun memiliki ketakutan untuk memberitakan pertobatan di kota Niniwe. Kemudian dia ditelan ikan besar, bahkan setelah itu dia bertobat dan siap diutus ke kota tersebut untuk memberitakan pertobatan bagi kota ini, supaya kota Niniwe tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Nah, seperti apa yang mereka sampaikan, bisa saja apa yang dialami hari-hari ini oleh setiap bangsa, negara, daerah, di mana terjadi bencana-bencana alam di berbagai tempat, banjir di berbagai tempat, sakit penyakit, krisis ekonomi, itu bisa terjadi karena kejahatan manusia, disebabkan oleh karena dosa manusia. Dan itulah sebabnya Tuhan mengutus kedua hambanya ini untuk memberitakan pertobatan. Dimanapun mereka berada, mereka harus menyerukan pertobatan itu. Dan mungkin ada teman-teman yang tidak setuju, dan mungkin juga ada yang setuju bahwa pertobatan harus diberitakan kepada siapapun. Nah teman-teman, yang perlu kita perhatikan bahwa tindakan mereka itu adalah sudah benar, dan mereka sudah memenuhi standar kebenaran Alkitab, bahwa pertobatan itu harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Jadi itu dia, kita juga semakin semangat sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita ini siap menjadi saksi Kristus, supaya tergenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan kali ini kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu 11 ayat 3, begini bisa menafsirkan ada di negeri ini. Oke ya, sudah selesai, teman-teman bisa lihat nih videonya saya putarkan udah semua ya. Dan dari awal sampai akhir tidak ada ustadz yang muncul. Mana ustadznya yang muncul? Ternyata tidak ada, kawan-kawan. Ya, jadi tidak sesuai dengan thumbnailnya. Seperti biasa isi thumbnail ya dan juga isi video tidak sesuai ya. Jadi thumbnailnya ini hanya dibuat untuk gaya-gayaan gitu kan, seakan-akan ada Ustadz Abdul Somad, ada ustadz-ustadz yang geram gitu. Wah, luar biasa sekali. Tipu-tipunya yang luar biasa ya. Ya seperti biasa inilah kerja para polemikus. Jadi dikatakan yang dilakukan dua orang ini sudah benar ya. Menurut standar mereka itu benar, nggak masalah. Itu urusan kalian, standar kalian. Ya.
menurut standar kalian yang dilakukan dua orang ini benar ya silakan gitu kan. Kalau kami yang penting sesuai dengan hukum ya, sesuai dengan hukum dan jangan menghujat. Yang dilakukan dua orang ini nggak masalah. Dia memberitakan agamanya. Yang penting jangan menghujat seperti yang dilakukan oleh polemikus ya, menghujat agama orang lain. Seperti yang dilakukan Sofiatul, ya Lidara, sang penggugat, terus juga ada Paul Jang, ya ada Wak Labu, ada yang lain-lain. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau cuma sekedar menceritakan Yesus silakan. Ya silakan. Ya, terus janganlah menipu. Cobalah contoh ini ya, thumbnailnya seperti ini. Tapi ya sudahlah. Itu hak dia lah. Kita nggak mau ikutan. Tapi di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada satu hal yang teman-teman harus camkan baik-baik, di mana dikatakan ya bahwa bisa jadi bencana alam yang terjadi selama ini, yang terjadi di tempat kita, yaitu karena teguran dari Allah. Ya kita setuju untuk yang ituan. Ya, saya setuju gitu. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kamu positif, negatif. Ya, jadi jangan lihat dari negatif aja, tapi positifnya juga. Ya, apapun yang terjadi itu ada pesan Tuhan, pesan Allah yang ingin disampaikan kepada kita. Contoh, ya, kita dapat musibah, kita kemalingan. Bisa jadi Allah menegur kita karena selama ini kita sudah terlalu sombong, kita lupa membantu orang lain. Itu teguran dari Allah. Ya, kita lihat dari sisi positif. Terus saat kita misalnya dapat bonus, proyek kita lancar, usaha kita lancar gitu. Ya, Allah juga punya pesan kepada kita, yaitu apa? Jangan lupa, ada jatah fakir miskin, janda, anak-anak telantar, ya, dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Jadi jangan pikir, oh, dapat bonus beli mobil aja lah, jalan-jalan gitu. Ya boleh, beli mobil baru, jalan-jalan, tapi jangan lupa juga, bagian dari anak yatim piatu, janda-janda telantar, dan fakir miskin. Jangan lupa. Jadi setiap yang terjadi dalam hidup kita ada pesan Allah. Ada pesan Allah gitu. Ya. Umat muslim terbiasa dengan yang gituan. Sangat terbiasa kita untuk peka dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, kalau untuk hal itu saya setuju. Ya, bencana itu bisa jadi peringatan buat kita. Ya, bukan azab ya. Yang paling penting itu peringatan buat kita, bukan azab. Jangan dikit-dikit, wah Turki diazab gitu kan. Ya, bom meledak di Pakistan. Wah, umat muslim hilang orang, diketawa-ketawain ya, sama polemikus diketawa-ketawain. Senang mereka gitu. Ada orang meninggal, mereka senang. Itu ya nggak boleh. Kalau kita anggap itu adalah teguran, ya oke, nggak masalah. Ya itu benar. Untuk hal ini, ya saya setuju sama si Niascin ini. Tetapi yang paling penting gitu ya, Anda harus ngerti ya, dan jangan memframing seakan-akan yang dilakukan dua orang ini luar biasa berani. Enggak. Ya, nggak butuh keberanian untuk turun ke Monas terus koar-koar seperti ini. Nggak butuh keberanian. Yang dibutuhkan apa? Rasa pede luar biasa dan tak malu. Ya, nggak malu. Pede dan nggak malu, baru bisa. Bukan keberanian. Yang ginian nggak butuh keberanian, kawan-kawan. Ya, sama seperti yang dilakukan Risuli Lubis. Ketemu orang, langsung doakan. Masuk ke rumah orang, ya. Ya, masuk ke rumah orang sembarangan terus doakan orang. Itu bukan butuh keberanian, kawan-kawan. Ya, itu butuh tebal muka. Keberanian itu untuk sesuatu yang menakutkan. Ya, sesuatu yang menakutkan itu baru namanya butuh keberanian. Butuh keberanian dalam mengambil keputusan. Butuh keberanian gitu kan, saat kamu menghadapi masalah. Itu baru keberanian. Kalau ini kan enggak. Yang penting pede. Ya. Yang penting apa? Pede dan mukanya ditebal-tebalin. Tebalin muka gitu. Berani aja gitu. Yang penting yakin gitu kan. Kalau mereka kan yang penting yakin. Nah, jadi sekali lagi nggak ada hubungan dengan berani gitu. Di Monas itu tempat umum. Semua orang boleh kok. Yang penting jangan mengganggu orang. Yang penting jangan kamu teriak-teriak di telinga orang yang lagi jogging gitu kan. Atau abang-abang lagi jualan terus kamu bilang terima gitu kan. Kamu tumpang tangan, kamu tekan-tekan dia. Ya, kamu suruh dia terima agama kamu. Itu nggak boleh. Selama kamu nggak mengganggu ketertiban, nggak apa-apa. Ya. Atau kamu di tempat parkir, terus orang mau parkir mobil, kamu halangi, kamu bilang terima gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Jadi selama kamu belum mengganggu ketertiban, ya itu diperbolehkan. Indonesia negara yang sangat toleransi. Nggak ada masalah dengan yang seperti ini. Ya, nggak ada masalah. Jadi kita sudah sangat sering ya melihat orang-orang seperti ini. Saya nggak ngerti, bagi sebagian orang itu hebat, tapi bagi kami ya,
bagi umat muslim itu malah lelucon. Malah membuktikan produknya itu lagi nggak laku. Ya, karena hanya produk nggak laku lah yang di campaign, yang dia door to door nawari agamanya, nawari produknya ya. Jadi produknya nggak laku yang seperti itu. Turun ke jalan, suruh orang beli produknya, bagi brosur, ya, rayu-rayu orang di jalan. Itu produk yang nggak laku. Kalau produk yang laku nggak perlu seperti itu, orang yang berbondong-bondong. Kita tinggal umumkan, masih ada stok, orang datang. Ya, produk yang laku seperti itu, nggak perlu diskon-diskon, nggak perlu capek-capek seperti itu. Jadi saya kadang-kadang kasihan gitu. Ada produk, dia masih market leader ya, tapi karena dia mungkin melihat, walaupun dia market leader, tapi grafiknya turun. Grafiknya terus turun, jadi dia udah mulai berpikir, wah gawat ini, bisa terkejar, jadi segala cara dilakukan. Ya, harap dimaklumi lah gitu ya. Produk-produk kadang-kadang memang di marketing itu seperti itu, dan mereka ini orang-orang pintar kok, ya, orang-orang pintar di bidangnya, di marketingnya. Jadi ya inilah yang terjadi, dan teman-teman sendiri yang menilai ya. Cuman saya agak shock waktu pertama lihat judulnya, wah ada Ustadz gitu kan. Apa benar ada Ustadz Abdul Somad? Mana tahu misionarisnya ketemu Ustadz Abdul Somad, atau misionarisnya ketemu sama Ustadz-Ustadz ya, alim ulama di Monas. Rupanya nggak ada ya. Jangan kalian menunggu sesuatu yang nggak ada itu. Ini kan cuma judulnya yang dikeren-kerenin aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tanggapi. Ya, makasih buat teman-teman semua. Dan sekali lagi bagi teman-teman ya yang tergerak untuk membantu kegiatan Jumat Berkah kami ada buat satu kegiatan yang namanya Jumat Berkah. Bagi teman-teman yang mau lihat kegiatan kami, dapat disaksikan juga di salah satu channel YouTube ya, namanya adalah The Betters. Saya rasa sebagian teman-teman sudah tahu. Ya, saya tampilkan aja. Ya, bagi teman-teman yang mau ikut, mau join, silakan. Ya, ini nama channelnya ya, The Betters. Ya, The Betters. Ini video-videonya. Jadi bagi teman-teman yang mau join di kegiatan Jumat Berkah kita, dapat join di channel ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.